Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah membeli license key, aplikasi Freeplotter. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Freeplotter. Pertama pastikan untuk, membuka, mmm, websitenya, freeplotter.com. Oke, pertama kali saat membuka aplikasi ini, Anda akan melihat kotak input seperti ini untuk mengaktifkan, license key yang Anda telah dapatkan di email. Sekali lagi jika Anda belum menerima email, silahkan hubungi saya di WhatsApp Group atau Discord. Oke, saya akan mengaktifasi atau copy paste license key di sini, lalu tekan enter. Oke, jika tidak muncul pesan error, selamat, bagi teman-teman sudah, menggunakan, eee, sudah bisa menggunakan aplikasi Freeplotter, yang artinya, license key sudah aktif. Baik, selanjutnya sebelum kita menerapkan teknik, menulis subwriting menggunakan aplikasi Freeplotter yang, teman-teman sudah baca di buku saya, mmm, ya sebelum menulis kita akan membuat, outline terlebih dahulu. Membuat outline, sangat penting ya teman-teman, untuk mengetahui alur cerita kita, namun jangan terlalu, kaku karena kita masih bisa mengeditnya nanti. Eee, dalam, menerapkan teknik menulis subwriting kita harus, se-fleksibel mungkin. Oke, teman-teman, kita lihat pada navigasi, di atas, tepatnya di pojok kanan atas, ada tombol, teman-teman, klik tombol, yang sebelah kanan, kita akan masuk ke halaman outline generator. Oke. Di sini kita akan membuat outline, secara cepat dengan bantuan AI. Yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama, tambahkan judul di sini, bebas sesuai imajinasi teman-teman ya. Kali ini saya ingin membuat cerita tentang apa ya, saya beri judul, Tuan Segala Arah, seperti ini. Kemudian tambahkan deskripsi singkat di sini, mmm, mungkin Nurlan, seorang pemuda yang tidak sengaja menemukan gerbang portal antara dunia monster dan manusia. Dia penasaran dan masuk ke dalamnya, mmm, namun gerbang itu tertutup dan ia terperangkap di dunia monster. Ini seperti ini, mmm, Nurlan harus berpetualang di dunia monster dan mencari jawaban, untuk bisa kembali ke dunia manusia. Oke, mmm, oke, karena terbatas, 300 kata, mungkin kita, mengganti beberapa kata menjadi sebuah simbol seperti ini. Oke, mmm, oke seperti ini kira-kira. Ini contoh saja ya teman-teman, teman-teman bisa lebih kreatif, lalu kita pilih genre-nya. Teman-teman bisa memilih banyak genre di sini, mulai dari adventure dan sampai ke yang ada, mmm, ya mungkin untuk cerita ini saya akan memilih genre antara fantasi atau adventure. Ingin coba, adventure, sebenarnya mungkin ini adalah adventure fantasi mungkin, tapi
Kita pilih adventure saja di sini. Lalu di bawahnya kita akan menentukan berapa chapters atau, jumlah bab. Mungkin, 30 bab, sudah cukup, karena default-nya adalah 30 chapters atau 30 bab. Teman-teman bisa memilih dan menggesernya sesuai kebutuhan teman-teman. Eee, Sepertinya 30 chapters, sudah cukup. Jika kita berhitung, jika satu bab saja minimal, 1000 kata, mmm, ya dan kita punya 30 bab, itu berarti kita sudah bisa membuat 30.000 kata. 30.000 kata, sepertinya teman-teman sudah bisa membuat novela. Novela adalah, minimal mempunyai, mmm, 30.000 kata dan lebih. Ya kurang lebih, novela. Anda bisa membuat novela dengan 30 chapters dengan, setiap chapters-nya memiliki, kurang lebih, 1000 kata. Oke, sekarang, ini adalah bagian yang paling penting. Kita harus menulis, daftar plot di sini, atau mungkin, adegan atau apapun seperti event atau peristiwa atau apapun yang dianggap penting dalam cerita, sesuatu yang, pembaca kita tidak akan pernah lupa tentang kejadiannya, sesuatu yang memorable. Oke, teman-teman jangan terpaku dengan label plot di sini ya. Sebenarnya kita bisa memasukkan, ide apapun, tentang perjalanan ceritanya, eee, di sini, tak tak terbatas ya. Nanti, AI akan mengatur, menyusun ulang, mengurutkan, kejadian-kejadiannya, menjadi lebih baik dan terstruktur. Oke, mari kita, coba buat. Oke, mungkin yang pertama, apa ya, Norlan mendaki, gunung gunung apa ya, Gunung, Salak, mungkin gitu, hanya contoh. Ia tersesat kehujanan dan menemukan goa untuk berteduh. Oke, untuk menambahkan, plot baru, teman-teman, kita tekan enter, lalu, mungkin seperti ini, sebuah kilatan biru muncul, tiba-tiba membentuk seperti sebuah gerbang pintu raksasa, oke, lalu Nurlan penasaran dan masuk ke dalam pintu portal itu, tekan enter lagi untuk menambahkan, enter, Nurlan Nurlan memasuki dunia monster yang itu indah, namun pintu portal tertutup seketika. Kita akan buat, peristiwa baru lagi, cerita baru lagi, tekan enter, mmm, Pak, mungkin, Nurlan frustasi tersesat di dunia yang asing. Dia menemukan binatang di sana aneh. Oke, tuangkan ide saja dari, dari pikiran kita, tuangkan semuanya, jangan khawatir nanti, mungkin Anda bisa mengeditnya lagi. Oke, kita tambahkan lagi
Nurlan harus belajar beradaptasi dan ber dan mmm, dan bertahan hidup di dunia monster. Oke, kemudian Nurlan menemukan kehidupan monster yang cerdas, namun mereka ketakutan dengan Nurlan. Oke, seperti ini mungkin. Lalu Nurlan ditangkap dan bertemu raja di dunia tersebut. Kemudian Nurlan diasingkan di hutan tan apa ya? Di hutan hukuman penghabisan, seperti ini. Ini hanya contoh ya teman-teman, bebas kita bebas untuk, mmm, menuangkan ide atau imajinasi kita di sini. Kemudian mungkin Nurlan eee, Nurlan memulai petualangan di hutan hukuman penghabisan. Kemudian, mungkin kita akan menulis ending-nya, mmm, 50 tahun berlalu, Nurlan menjadi orang kuat, mmm, Nurlan berhasil menemukan portal lain menuju dunia manusia. Mungkin seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan, peristiwa apapun ya, atau, eee, mungkin lebih bagus lagi, plot yang, memiliki konflik dan apa ya, sesuatu yang memorable ketika pembaca membaca tulisan kita. Kali ini saya hanya akan menyontohkan saja seperti ini. Oke, sekarang kita akan, generate, outline dan kita tunggu. Oke, kita akan menunggu, AI untuk menyusun dan membuatkan kita, outline sebanyak, 30 bab di sini. Oke, masih menunggu. Oke, ya. Dan kira-kira, seperti ini hasilnya. Eee, ada judulnya, lalu summary yang kita tulis tadi, lalu AI juga akan memberikan, sebuah premis. Kita cek premisnya, Nurlan seorang pemuda yang penasaran terperangkap di dunia misterius telah menemukan gerbang portal antara dunia monster dan manusia. Dalam pencariannya untuk kembali, ia harus beradaptasi dan menghadapi berbagai rintangan yang mengubahnya dari seorang pemuda biasa menjadi pejuang tangguh. Oke, sepertinya sudah cukup bagus. Mmm, Teman-teman masih, bisa mengeditnya nanti di editor, lain, bisa menggunakan aplikasi, seperti Microsoft Word, Google Docs, atau WPS Office yang saya gunakan sekarang, atau yang lainnya terserah. Kemudian dari event atau peristiwa-peristiwa yang kita input tadi akan menjadi, 30 bab sesuai yang kita minta di sini. Kita, eee, generate ingin ingin, memiliki outline 30 bab, lalu AI akan, membuatkan 30 bab tersebut berdasarkan poin-poin di sini yang, sudah teman-teman tulis di sini. Oke, mmm, kita masih bisa untuk bongkar pasang atau menyusun, kembali, outline sesuai dengan ide kita, bisa mengedit, deskripsi kata-katanya atau judul babnya sesuai dengan, cerita yang kita mau. Eee,
Untuk kali ini mungkin hanya contoh, setidaknya kita punya peta agar tahu kemana arah tujuan cerita yang, eee, akan kita tulis. Sepertinya sudah cukup bagus. Mungkin kita akan mengeceknya, eee, bab 1 mendaki Gunung Salak, eee, Norlan berpetualang ke Gunung Salak, merasakan keindahan alam, bla bla bla, dan oke, oke sepertinya sudah cukup bagus, kita akan mengeditnya nanti, mmm, baik tugas kita membuat outline sudah selesai, sekarang kita, mmm, akan menulis bab pertama dengan panduan outline ini. Bab 1 mendaki Gunung Salak, oke oke, mendaki Gunung Salak, oke, ya sekarang kita akan menulis bab pertama dengan panduan outline ini, kita akan kembali ke homepage. Klik, mmm, icon ini untuk kembali ke homepage. Baik, sebelum kita memulai untuk menulis kalimat pertama di bab pertama, sekedar untuk mengingatkan teman-teman kembali dalam teknik subwriting atau free writing pada umumnya, tugas utama kita adalah menuangkan imajinasi dari, pikiran kita, tuliskan semua imajinasi secara mengalir tanpa harus ragu, tanpa harus berpikir panjang. Baik, kita akan menuliskan kalimat pertama dari outline yang sudah kita buat. Mmm, di bab pertama, Nurlan berpetualang di Gunung Salak, merasakan keindahan alam, kemudian ia tersesat dan, menemukan sebuah goa untuk berteduh. Baik, kita akan menuliskan kalimat pertama, Nurlan, eee, mungkin, pagi itu Nurlan sudah sampai di Gunung Salak. Baik, seperti ini, mmm, mungkin contohnya seperti ini saja sudah cukup. Langkah selanjutnya adalah meminta AI untuk, mmm, memberikan kita saran, bertanya tentang kalimat yang kita tulis. Caranya bagaimana? Kita tekan saja kontrol enter di di keyboard Anda. Jika Anda menggunakan operasi sistem Windows, tekan kontrol enter, atau jika Anda menggunakan macOS, tekan command enter. Anda juga bisa klik tombol send atau submit icon di sini, di sebelah kanan input. Karena saya memakai MacBook, saya akan menekan, tombol atau ya, ke command enter agar lebih cepat. Saya tekan command enter, kemudian ya AI akan menanyakan, mmm, sebuah pertanyaan akan muncul dari AI. Pertanyaannya akan selalu berbeda-beda ya teman-teman, karena kita menggunakan AI, dan untuk kasus kali ini, AI belum bisa mendeteksi bahasa kita sebagai bahasa Indonesia, mungkin karena informasi pada kalimat pertama kurang sekali. Mungkin teman-teman, eee, bisa membuat kalimat yang, lebih bagus, dan, AI akan mendeteksi bahasa kita sebagai bahasa Indonesia. Namun jangan khawatir, kita akan membuat kalimat berikutnya, AI akan,
mendeteksi bahasa kita sebagai bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, dalam self writing tentunya teman-teman sudah tahu tekniknya, yaitu setelah menulis kalimat kita dituntut untuk bertanya menggunakan pertanyaan dasar 5W1H. Apa itu? What, who, when, where, why, dan how. Cukup umum ya untuk bagi, penulis yang, mempelajari bahasa Inggris. Eee, ini untuk membantu kita berpikir, eee, menentukan kalimat apa yang selanjutnya akan kita tulis setelah kalimat pertama ini. Jika teman-teman menerapkannya tanpa aplikasi FreePlotter, secara manual, teman-teman akan menyusun kalimat pertanyaan sendiri, namun intinya sama saja, karena kita di sini menggunakan aplikasi, tentunya akan lebih terbantu dan lebih cepat, tanpa harus menyusun kalimat, sendiri. Nah, keistimewaan lagi, jika kita dibantu oleh AI, pertanyaan akan diajukan secara spontan, eee, dan AI akan menganalisis, kalimat yang kita tulis. Baik, karena ini bahasa Inggris, mungkin saya akan langsung jawab saja. Kemana Norlan setelah, tiba di Gunung Salak? AI mempertanyakan tentang emosi atau pikiran atau perasaan Nurlan. Baik, kita akan, menjawabnya. Seperti ini, kita akan tekan Control Enter pada Windows atau Command Enter jika Anda menggunakan MacBook. Baik, sepertinya AI sudah, mengetahui bahwa, kita menggunakan bahasa Indonesia, lalu, AI akan menanyakan, eee, membuat pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Jadi, AI membuat pertanyaan, "Apa yang membuat Nurlan sangat senang mendaki Gunung Salak untuk pertama kalinya? Apakah ada kenangan khusus atau harapan yang dia miliki terkait pendakiannya?" Oke, kita akan jawab, senang, menikmati keindahan alam. Mungkin, singkat saja seperti ini, kalau tekan Command Enter atau Control Enter. Oke, akan muncul pertanyaan lagi, apa yang Nurlan lihat dan rasakan saat ia menikmati keindahan alam di Gunung Salak? Bagaimana suasana di sekitarnya mempengaruhi perasaannya? Oke, biarkan imajinasi, dalam pikiran kita mengalir, kita jawab saja, mmm, Nurlan melihat banyak pepohonan hijau dan mendengar burung-burung hutan berkicau. Mungkin seperti ini, biarkan imajinasi mengalir, kemudian, tekan Command Enter atau Control Enter lagi. Baik, oke, perlu diingat, bahwa jika AI menanyakan pertanyaan berulang-ulang, pertanyaan yang serupa, abaikan saja teman-teman.
Yang perlu teman-teman lakukan sebenarnya adalah menulis spontan saja, AI hanya membantu untuk, memperjelas, kalimat yang kita tulis. Jadi, teman-teman tetap fleksibel, tetap bebas saja ya menulis. Jika, pertanyaan ini perlu dijawab, silakan dijawab, jika tidak perlu dijawab, silakan abaikan saja. Oke, mungkin ini sudah cukup. Kali ini, kita sudah mendapatkan satu paragraf atau paragraf pertama. Nah, kita akan membuat paragraf baru dengan menekan tombol create new paragraph di sini. Baik, sekarang kita sudah punya satu paragraf di sini. Dalam teknik subwriting, kita harus berhenti sejenak, sebelum menulis paragraf selanjutnya. Nah, kita akan mengubah paragraf ini, paragraf pertama ini menjadi, show, don't tell, menjadi showing terlebih dahulu, sebelum menulis paragraf selanjutnya. Namun jika Anda sudah yakin dan menguasai teknik show don't tell, silakan lanjut menulis. Oh ya, teman-teman juga bisa menerapkan framework SHAP yang ada di buku. Eee, Jika teman-teman, sudah menghafalnya, paling tidak mencontek, beberapa formula yang saya, terangkan di dalam buku, tentunya akan lebih bagus lagi, akan lebih eee, membantu kita untuk menulis, eee, lebih terstruktur. Oke, karena mungkin sebagian dari kita adalah penulis pemula, kita lakukan saja atau menulis saja secara spontan seperti ini. Oke, caranya bagaimana untuk, mengubah paragraf ini menjadi, show don't tell? Di sini ketika saya menggerakkan, mouse tepat berada pada paragraf pertama, di sebelah kanan sini, mmm, akan muncul 2 tombol. Yang pertama adalah tombol sunting atau edit, yang kedua adalah tombol yang akan mengubah paragraf ini menjadi show don't tell. Oke, kita akan, eee, klik tombol ajaib ini, kita akan mengubah paragraf pertama kita menjadi showing, alih-alih, telling. Baik, kita akan tekan dan hasilnya kita tunggu. Baik, oke. Ya, AI akan, memberikan saran kepada kita untuk mengubah paragraf kita dari, telling menjadi showing. Lalu kita bisa menyunting atau mengedit paragraf kita dengan menekan tombol icon pensil di sebelah kanan. Baik, lalu kita bisa copy paste hasilnya, klik, tombol copy di bawah ini, copy, lalu kita paste sini, atau kita bisa mengetiknya secara manual. Saran saya, jika Anda mengetik, secara manual, mungkin jauh lebih bagus karena mungkin, saran dari AI, mungkin diksinya kurang bagus, kurang berkarakter, mmm, tidak menemukan, majas, personifikasi, dan lain-lain, mungkin, kita bisa, menulisnya manual dan mengganti diksi. Namun kita juga bisa, mengkopinya, lalu, copy dan paste di sini, lalu kita bisa mengganti diksi maksud saya, diksi yang kurang cocok di sini. Kita cek, pagi menjelang dan sinar matahari pertama merayap celah pepohonan. Mungkin untuk contoh kali ini kita, copy paste saja ya teman-teman.
tanpa mengganti diksi apapun, lalu kita save di sini dan kita mendapatkan satu paragraf dengan, dan mengubahnya menjadi showing. Baik, perlu diingat bahwa AI untuk saat ini kemampuannya masih cukup kurang bagus. Memang masih banyak kekurangan dan cenderung jelek. Saran saya jangan 100% percaya dengan hasil dari AI ini. Tapi paling tidak AI sudah membantu kita, mengarahkan kita sehingga tahu paragraf pertama garis besarnya seperti apa dan alurnya seperti apa. Jadi jangan khawatir, semua tulisan pasti akan disunting atau diedit lagi nantinya. Eee, kit Tugas kita adalah tetap melanjutkan tulisan kita. Baik, saya akan menulisnya kembali. Mmm, ini adalah momen ketika Norlan tiba di Gunung Salak, lalu kita akan menuliskan sebuah peristiwa, mendung turun dan hujan, lalu dia mencari, mencari tempat untuk berteduh. Namun tiba-tiba mendung menggulung, hujan turun seketika, seperti itu. Lalu kita tekan Control Enter atau Command Enter. Baik, kita akan menjawabnya atau kita akan mengabaikannya. Kita akan membuat kalimat baru lagi. Hujan deras membasah pepohonan. Nurlan mencari tempat untuk berteduh. Oke, kita mendapatkan pertanyaan baru dari AI. Di mana Nurlan mencari tempat berteduh? Oke, di sudut matanya ia melihat sebuah goa yang di depan mulut atau pintunya terlihat bersih. Sepertinya itu tempat berteduh. Sepertinya itu biasa digunakan untuk berteduh, seperti itu. Kita tekan Control Enter atau Command Enter lagi. Baik, kita mendapatkan pertanyaan baru. Apa yang Nurlan rasakan saat memasuki gua itu? Apakah dia merasa tenang dengan perlindungan gua atau justru terasa cemas tentang apa yang dia temui di dalamnya? Mmm, Dia merasa selamat dari, eee, hujan yang deras dan, eee, mungkin hujan yang deras saja cukup. Oke. Oke, kita mendapatkan pertanyaan lagi, di mana tepatnya gua itu berada dan bagaimana suasana di dalamnya saat Nurlan masuk? Oke, kita bisa menjawab pertanyaan ini, bisa juga, mengabaikannya. Mungkin, kita akan membuat paragraf baru, kita klik, create new paragraph, lalu, kita akan mengubah paragraf ini yang, kalimat-kalimat spontan kita menjadi showing. Klik, tombol sebelah kanan. Oke, untuk, karena kali ini kita, eee, sekedar untuk, latihan, kita akan edit, lalu copy saja,
Oke, kita sudah mendapatkan, 1 paragraf utuh yang menjelaskan tentang, Nurlan, berteduh karena hujan. Nah, jika teman-teman, mempraktikannya mungkin seperti kata saya tadi, cari diksi yang bagus, menurut gaya bahasa yang teman-teman pilih, karena AI mungkin sedikit, kurang bagus dan kurang berkarakter, namun kita masih bisa menyuntingnya. Oke, untuk kali ini, hanya sekedar contoh, kita save saja paragraf ini dan kita sudah, punya 2 paragraf. Oke teman-teman, kita sudah, punya 2 paragraf di sini, eee, saya akan stop dulu, kemudian kita akan cek, eee, kita sudah mendapat berapa kata dari, 2 paragraf ini. Eee, kita buka wordcounter.net, wordcounter.net, ya ini adalah situs, favorit saya untuk mengecek berapa banyak kata yang sudah kita tulis. Caranya copy paste saja, ke dalam editornya wordcounter.net dan ya hasilnya lumayan, kita sudah mendapatkan 170 kata hanya dalam beberapa menit. Kemudian nanti setelah Anda mendapatkan satu bab utuh, Anda bisa menyunting, kalimat-kalimatnya sesuai, karakter kayak, kepenulisan teman-teman. Nah, oke, selamat teman-teman, kita sudah mempraktikkan bagaimana cara aplikasi Free Plotter bekerja. Saya harap teman-teman bisa menghasilkan 1.000 bahkan 2.000 kata per hari dengan mudah. Intinya teman-teman, sudah tahu bagaimana aplikasi Free Plotter ini bekerja, bagaimana, dengan mudahnya kita bisa membuat, cerita di sini dengan sedikit, mengedit atau menyunting tulisan kita. Namun kita sudah tahu gambaran besar dari paragraf itu, eee, cerita yang kita tulis dan semoga teman-teman bisa menghasilkan 1.000 sampai 2.000 kata, per hari. Intinya teman-teman sudah tahu bagaimana aplikasi Free Plotter ini bekerja. Oh ya, teman-teman juga kita perhatikan di, navigasi atas, kiri, mmm, kita bisa membuat cerita baru atau chapter baru. Di sini ada 3 tombol yaitu settings untuk mengganti, license key, lalu yang tengah adalah untuk melihat riwayat cerita yang kita buat, dan yang terakhir adalah, eee, kita bisa membuat cerita atau chapter atau bab baru di sini. Oke, kita akan coba ya, 1 kali lagi kita buat baru, mmm, abaikan ini, ap konfirmasi ini, klik I agree, oke. Lalu kita akan menulis bab kedua, gerbang misteri di dalam gua sebuah kelihatan biru muncul, oke. Mungkin kita akan copy paste saja agar lebih cepat. Dalam gua sebuah kelihatan biru muncul, eee, Nurlan melihat sebuah biru muncul untuk ia mendekatinya. Nah, seperti ini. Kita tekan Control Enter atau Command Enter atau
bisa juga menekan tombol, eee, submit atau send di sini. Oke, kita mendapatkan pertanyaan, apa yang menyebabkan orang merasa tertarik mendaki kelihatan itu? Apakah ada rasa takut? Oke, kita akan menjawabnya, mungkin mungkin seperti ini saja ya, orang merasa penasaran dengan kilatan cahaya biru itu karena seperti, apa ya, seperti pancaran sinar laser yang misterius. Mungkin seperti ini, eee, biarkan imajinasi mengalir, lalu kita klik, mmm, atau tekan control enter atau command enter, kita akan mendapatkan pertanyaan baru, apa sebenarnya yang Nolan harapkan yang akan ia temukan di balik kilatan biru itu? Apakah ia merasa takut? Nolan kemudian merasa takut karena kilatan cahaya biru itu tiba-tiba berubah menjadi seperti pintu raksasa. Seperti ini ya, kita tekan command enter atau control enter. Oke, kita akan mendapatkan pertanyaan lagi, kita akan menjawabnya juga, eee, mungkin ia bertahan dan tubuhnya jatuh ke belakang, ia terpana dan kaku melihat pintu atau melihat gerbang yang berwarna atau melihat gerbang. Oke, mungkin seperti ini. Oke, kita sudahi membuat paragraf pertama, lalu kita akan membuat paragraf selanjutnya. Klik, create a new paragraph. Baik, kita akan, mengubah paragraf ini menjadi show don't tell. Oke, kita sudah mendapatkan, sebuah saran dari AI. Mungkin teman-teman bisa mengerti alurnya. Baik, karena ini hanya sebuah demonstrasi, sebuah contoh, saya akan copy paste saja dan klik save. Nah, oke, mmm, kita masih bisa melihat, cerita atau bab sebelumnya, klik tombol tengah pada navigasi atas, eee, sebelah kiri, kita akan melihat, eee, cerita yang sebelumnya kita buat. Oke, oke, baik, meskipun singkat, saya harap teman-teman, mencoba mempraktikkannya sendiri, eee, semoga bermanfaat, dan terima kasih telah menggunakan aplikasi Freeplotter dan membeli lisensinya. Semoga teman-teman dapat menghasilkan karya yang lebih cepat, dan semakin cepat, eee, teman-teman menulis dan menerbitkan sebuah karya, semakin cepat pula teman-teman menjadi penulis yang lebih matang, lebih dewasa, dan profesional.
Semoga dengan aplikasi Free Plotter ini dapat membantu teman-teman untuk menulis lebih cepat dan efektif. Dan jika ada pertanyaan seputar Free Plotter atau yang lain atau subwriting, silakan berdiskusi dengan saya atau member lain di WhatsApp group atau Discord. Baik, sekian dulu teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak.